Bab 544. Tidur yang patuh akan ada hadiah. Andri Han. Dia mengira dirinya salah dengar. Jika tidak, gadis mabuk di depannya ini bagaimana mungkin dapat meminta permintaan tidak senonoh seperti ini. Setelah hidup bertahun-tahun, wanita mana yang berani mengatakan hal seperti ini kepadanya? Tatapan Andri Han menjadi gelap, menatap gadis yang matanya berkaca-kaca dengan menyedihkan menatapnya, dan pada akhirnya mengerutkan bibirnya. Sepertinya dia telah salah paham kepadanya. Dia mencium dirinya saja dapat dia lakukan, sekarang hanya meminta permintaan saja, bagaimana mungkin tidak dapat dilakukan? Cium tidak. Ketika dia sedang berpikir, Gita sudah tidak sabar menunggunya dan segera mendesaknya. Andri Han sekali lagi tidak berdaya. Dia tidak berdaya menatap Gita di depannya ini, dan dengan nada yang tidak bersahabat berkata, apakah masih bisa jalan? Sebenarnya kamu cium atau tidak? Andri Han memutuskan untuk tidak bertanya, tatapannya yang gelap menurun, kemudian tangan besarnya langsung memegang lengannya yang ramping, dan menariknya berdiri, tangannya yang lain masih memegang sepatu yang dia lepaskan tadi dari kakinya. Gita ditarik olehnya berjalan ke depan, setelah berjalan 2 langkah, tiba-tiba dia berteriak dengan keras. Andri Han menoleh, kenapa? Kaki sakit. Gita menggoyangkan kakinya sendiri, sebenarnya tanpa Andri Han melihatnya dirinya juga sudah tahu, tadi saat membantunya melepaskan sepatu, dia sudah menyadari luka kakinya sudah serius, tetapi dia juga tidak memiliki kebiasaan untuk menggendong seseorang. Andri Han berpikir sejenak, lalu membungkukkan badan, naik. Gita berdengung bingung, kemudian menatap punggungnya beberapa saat, tiba-tiba kakinya menjadi bertenaga dan melompat ke atas punggungnya. Gita sangat ringan, dan dengan ringan melompat ke atas punggungnya, ketika Andri Han ingin meluruskan punggungnya, tiba-tiba Gita mengulurkan kedua tangannya dan merangkul lehernya, sembari berteriak, ayo pulang. Andri Han menahan keinginannya untuk melempar Gita, dan menggendongnya berjalan ke depan. Meskipun Gita mabuk, tetapi dia tidak dapat diam, untungnya Andri Han memiliki fisik yang baik, jika tidak mereka berdua akan sudah terjatuh. Setelah susah payah membawanya ke kamar tamu, wajah Andri Han sudah sangat tidak bersahabat, dan dia kebetulan bertemu dengan pelayan yang datang, Tuan, Nona Gita kenapa? Minum terlalu banyak. Dia dengan ekspresi yang datar menjelaskan, bantu aku papa dia masuk ke dalam untuk istirahat. Baik. 2 pelayan segera menghampirinya, kemudian menolong Gita masuk ke dalam kamar, siapa yang tahu tiba-tiba Gita menggila, kamu kembali. Andri Han sedang merapikan pakaiannya, dan berpikir akan pergi setelah melihatnya masuk ke dalam kamar, tetapi dia tiba-tiba menunjuknya dan berteriak, kamu masih belum menciumku. 2 orang pelayan yang berada di samping langsung berubah menjadi batu ketika mendengar ucapan ini, kemudian segera saling bertatapan, dan tidak bergerak. Gita menekuk-nekuk jarinya, cepat datang. 2 pelayan yang memapahnya berdiri di tempat tidak tahu harus berjalan masuk atau mundur, atau langsung menghilang. Andri Han adalah tuan dari rumah ini, mereka sudah terbiasa mendengar perintah dari Andri Han. Jadi sekarang ketika Andri Han belum memberi perintah, mereka benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kondisi di sana menjadi hening sejenak, Andri Han mengerutkan bibirnya, dan nada bicaranya menjadi dingin. Kenapa masih tidak segera membawa dia masuk ke dalam? 2 pelayan terdiam sejenak, kemudian segera kembali sadar, baik-baik, Tuan, kita akan segera membawa nona ini masuk ke dalam. Ketika Gita melihat Andri Han akan pergi, dia segera menjadi kesal, kemudian langsung melepaskan dirinya dari 2 pelayan dan berlari ke arah Andri Han. Padahal sebelumnya ketika baru berjalan 2 langkah dia sudah berteriak kesakitan, tetapi sekarang dia dapat berlari begitu cepat, tanpa memikirkan kondisinya yang mabuk, langsung berlari ke arah Andri Han. Sesuai keinginannya, Andri Han ingin menghindarinya. Tetapi melihat wajahnya yang sedikit tidak sadar, dan juga merasa jika dia menghindarinya, dia pasti akan terjatuh, bahkan terjatuh dengan wajah terlebih dahulu.
Setelah berpikir beberapa saat, Gita sudah melompat, dan layaknya seekor koala bergantung di tubuhnya, dengan kedua kaki menjepit pinggangnya. Kedua pelayan di sana tercengang. Terlihat garis hitam di dahi Andri Han, kemudian urat biru juga sudah terlihat di pelipisnya. Dia mengulurkan tangannya memegang pinggangnya, ketika ingin menariknya turun, tangan Gita layaknya seekor ular melilit lehernya, melilitnya dengan sangat erat. Andri Han tercengang sejenak, menatap bibir Gita yang merah, sedang mendekat ke arahnya. Jelas, dia dapat menghindarinya. Tetapi Andri Han terus menatapnya, mungkin karena tindakannya terlalu berani, sehingga tidak dapat menolaknya, sehingga dia lupa untuk menghindarinya. Bibir Gita tidak bergerak, hanya terus menempel. Mungkin karena mabuk, jadi dia sama sekali tidak takut. Ciuman 2 kali sebelumnya hanyalah dalam sekejap, lalu tidak menunggu dia merespon Gita sudah akan langsung lari dan menghilang. Tetapi kali ini, dia seperti ingin bersaing dengannya, dan terus menempel pada bibirnya tidak bergerak, 2 mata juga melebar dengan besar menatapnya. Andri Han. Selanjutnya bibirnya yang tipis bergerak, Gita mengira dia ingin melarikan diri, dan selanjutnya menggigit bibirnya. Pelayan yang di samping. Andri Han menahan rasa sakit dan memegang pinggang Gita yang ramping, lalu dengan keras menariknya turun, dan 2 matanya yang gelap menatap 2 pelayan, kenapa masih tidak pergi. 2 pelayan kembali sadar, kemudian segera berbalik dan pergi. Andri Han tidak dapat menurunkan Gita, karena Gita seperti seekor gurita yang menempel pada tubuhnya, melepaskan tangannya masih ada kaki, melepaskan kakinya masih ada mulut, intinya semuanya tidak berguna. Sudah jelas dia ingin membiarkan dirinya masuk ke dalam kamar, tetapi pada akhirnya Andri Han demi mengantarnya masuk ke dalam, dirinya sendiri juga harus masuk ke dalam. Duang. Karena tidak ingin terlihat oleh pelayan dirinya dibuat tidak berdaya oleh gadis ini, jadi ketika masuk ke dalam Andri Han langsung menutup pintunya, lalu meletakkan Gita di atas ranjang, berbaring, jangan ribut, jika tidak malam ini kamu juga tidak akan tidur di kamar tamu ini. Alkohol benar-benar membuat seseorang menjadi pemberani. Sekarang Gita melakukan hal yang biasanya tidak berani dia lakukan padanya, dan langsung berkata, kalau begitu aku tidak tidur di kamar tamu, aku akan pergi tidur di kamarmu. Andri Han. Dia mengerutkan alisnya, sebenarnya apa yang diinginkan teman Audrey Han ini? Dia tidak menanggapi setelah dia mengambil kesempatan pada dirinya sebanyak 3 kali. Tetapi sekarang dia masih berbicara sembarangan. Setelah berpikir beberapa saat, dia merasa saat ini seharusnya tidak perlu berdebat dengan orang yang mabuk, jika tidak mungkin dia semakin lama akan semakin menjadi-jadi. Jadi dia berpikir sejenak, dan langsung berkata, baik, kalau begitu kamu tidur di kamar tamu, tidur yang patuh, maka akan ada hadiah. Hadiah. Gita mengedipkan matanya, seperti anak bayi yang penasaran, hadiah apa? Setelah bangun baru aku beritahu. Ucapannya ini sangat berguna, detik sebelumnya Gita masih memeluk lehernya, dan detik selanjutnya ternyata dia sudah berbaring di atas ranjang, kemudian menyelimuti dirinya sendiri, sembari menatap Andri Han dan berkata, kalau begitu aku akan tidur dengan patuh, besok setelah bangun, kamu harus memberitahu aku. Selanjutnya Gita benar-benar langsung tertidur, tidak lama kemudian Andri Han dapat mendengar nafasnya yang sudah menjadi stabil. Setelah meliharnya sejenak, dan memastikan dia tidak akan bangun lagi, Andri Han baru merapikan dirinya dan keluar kamar. Malam ini dia adalah penyelenggara acara ini, tentu saja dia tidak boleh pulang-pulang terlalu awal. Segera, Andri Han pergi, dan Gita yang di dalam kamar tertidur dengan lelap. Bersambung.